harus dimiliki ketika kita beribadah kepada Allah? Ada dua jawabannya. Jangan kita beribadah kepada Allah membawa jubah harimau. Tahu jubah harimau? Beribadahlah kita kepada Allah itu pakai jubah Rasulullah. Itu apa sholat? Saya kan kiai. Itu jubah harimau. Untuk apa sholat? Saya gubernur. Untuk apa sholat? Saya menteri agama. Untuk apa sholat? Saya hafiz Quran. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ada rasa takut, bahkan ketika dia beribadah menghitung-hitung berapa banyak kebaikan yang dia lakukan. Saya sudah banyak bangun masjid, 1 bulan 100 yatim piatu yang saya donatur. Beribadah pakai baju harimau, penuh dengan kesombongan dan ketakaburan. Pakai sorban, pakai jubah, beribadah karena ingin dipuja dan dipuji orang. Palembang Pak, di sini tidak. Iya kan? Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu tanamkan rasa takut. Kenapa harus ada rasa takut? Karena Allah yang maha besar. Tidak ada zat kecuali Allah yang maha besar. Jadi kenapa kita harus tanamkan rasa takut ketika kita beribadah? Supaya kita beribadah itu tidak penuh dengan kesombongan. Supaya kita ibadah itu tidak penuh dengan ketakaburan. Supaya kita beribadah itu tidak dengan takabur dan sebagainya. Sum'ah, riya, itu yang harus kita hindarkan. Tapi beribadahlah kita kepada Allah seolah-olah terbayang begitu banyak dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar, ya Allah, uang yang kubegal dulu kira-kira hidup apa tidak? Terbayang rasa salah. Allahu Akbar, kira-kira dosa yang kita lakukan, perbuatan sehingga kita nikam di sini diampuni oleh Allah tidak. Tanamkan rasa takut kita ibadah. Jadi kalau kita beribadah jangan bawa jubah harimau. Harimau itu selalu mengatasnamakan dirinya sebagai raja hutan. Padahal tidak pernah pemilihan umum. Penuh dengan kesombongan. Itu apa Ustaz? Saya sholat, saya kan hafiz Quran. Itu apa saya belajar ngaji TKTPA sama ibu? Saya kan hafiz Quran. Beribadahlah kepada Allah penuh dengan ketawaduan, penuh dengan rasa takut, hanya mengharap ridho Allah. Ada rasa takut kita beribadah. Jangan beribadah karena sombong, karena takabur, karena riya, karena sum'ah dan sebagainya. Dosa yang paling besar dan menghancurkan seluruh amal ibadah kita itu hanya sombong. Sejarah Iblis 8.000 tahun menjadi seorang hamba yang penuh patuh dan ketaatan kepada Allah. 8.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bayangkan Pak. Mula-mula 1.000 tahun di alam dunia taat iblis. 1.000 tahun tinggal di dunia, prestasi ibadahnya baik di hadapan Allah. Diangkatlah ke langit yang ke-1, kedua, 3, 4, 5, 7. Ditambah 1 dunia, 8.000 tahun iblis jadi seorang yang penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Bayangkan. Kita baru berapa hari Pak? Iblis 8.000 tahun. Ya kan? Yang menghancurkan ibadah iblis selama 8.000 tahun hanya satu kesombongan di hadapan Allah. Ketika Adam diciptakan, iblis bertanya, Allah perintahkan bahwa makhluk itu suruh sujud, malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau sujud. Tuhan, Adam tercipta dari tanah, sedangkan saya tercipta dari api. Lebih tinggi derajat api daripada tanah. Kesombongan iblis kepada Allah. Bukan dia sombong kepada Adam, tidak, tapi sombong kepada Allah, tidak patuh dan taat. Padahal 8.000 tahun beribadah, hancur karena satu kesombongan. Bayangkan. Karena dia beribadah penuh dengan kesombongan. Padahal yang maha kaya hanya Allah. Tidak ada zat yang maha kaya kecuali Allah. Tanamkan rasa takut ketika kita beribadah.
Jangan bawa jubah kesombongan. Jangan